Bapak polisi disiapkan, bodyguard disiapkan, security disiapkan. Masuk saya di depan pintu gerbang, saya tengok tentara. Ini pengajian apa perang? Memangnya jamaah ini ada yang jahat? Tidak ada. Tapi ternyata cinta yang berlebihan bisa menyebabkan sesuatu yang menimbulkan mudarat. Andai tidak ada polisi dan tentara, bodyguard mengawal, bayangkan garis emak-emak garis keras di bawah. Ustadznya kurus, tariknya tanggal tulang-tulang semua. Persiapannya 2 hari. Jamaah yang datang 3.000. Saya dikasih tahu 3.000, ya saya bilang 3.000. Saya nggak berani nambah, nggak berani kurang. Yang nggak percaya hitung sendiri. Siapa yang bisa mengumpulkan orang sebanyak ini? Allah. Maka yang keluar dari mulut kita adalah la haula wala quwata illa billah. Karena kalau tidak begitu kita akan sombong. Siapa yang bisa mengumpulkan 2 hari sebanyak ini? Panitia. Oh, jangan sampai la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, sombong sebesar biji sawi. Makanya nanti kalau ada orang berkata itu orang ramai karena Ustaz Somad yang ceramah, la haula wala quwata. Tapi ngomong la haula wala quwata itu setelah terjadi, bukan sebelum. Jangan nanti kalau panitia mau buat tablik akbar, gimana kalau kita buat tablik akbar menghadirkan Ustaz Fulan? La haula. La haula wala quwata itu keluar dari mulut setelah terlihat orang ramai, baru kita katakan la haula. Jangan besok pagi nggak ada orang datang ke masjid. Gimana kalau nggak ada jamaahnya? La haula wala. Mudah-mudahan kita dapat husnul khotimah. Doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh imam. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Mudahnya ibadah, remajanya sholat berjamaah, khatam Quran, tahajud, witir, doa, qiyamul lail, tapi ujung-ujung hidupnya ternyata sakit. Dan ketika sakit mengutuk nasib, marah sama Allah, murka dengan Allah, mencaci maki Allah, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Baik apa tak baik? Memang kalau belum sarapan bingung. Apa baiknya? Walaupun mudanya baik, soleh, tapi ternyata akhir-akhir ujung hidupnya dari rumah niatnya mau jihad fisabilillah. Ternyata begitu sampai di tempat perang berubah pikiran karena melihat ghanimah, harta rampasan perang. Akhirnya mati. Orang menyangka mati syahid, ternyata mati sangit. Berapa banyak orang yang mengawali hidupnya dengan husnul khatimah, awalnya baik, tapi ternyata yang dapat malah su'ul khatimah. Maka judul pengajian kita pada kesempatan ini adalah menggapai. Menggapai berarti di atas. Saking tingginya, saking mulianya husnul khatimah itu, maka panitia menggunakan kata menggapai husnul khatimah. Ya terserah, saya ikut panitia aja. Dia bilang gapai, saya bilang gapai. Mencapai, menggapai, meraih, merebut, semuanya makna substansinya satu, bahwa husnul khatimah itu sulit, susah,
Tapi insya Allah kalau kita berserah kepada Allah, tawakal, doa, usaha, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Itu yang pertama. Syaratnya mesti takut. Takut. Takut itu apa Pak Ustaz? Wedi. Khotib kalau naik ke atas mimbar, Masya Allah mimbarnya cantik, emas. Khotib kalau naik ke atas mimbar, apa wasiat khotib? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai jamaah sekalian, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kalau bangsa Indonesia ini takut kepada Allah, apa yang terjadi? KPK bubar. Karena takut kepada Allah, takut mencuri, takut korupsi, takut makan haram. Zaman dulu kalau ada orang dibawakan uang haram, uang riba, ini uang 1 koper, aku tidak mau. Orang itu disebut orang takwa. Orang takwa. Sekarang kalau ada suami yang pulang ke rumah cerita ke istrinya, mama, ya tadi di kantor papa ada yang ngasih uang 1 koper dolar semua. Terus papa tolak. Bodoh. Ngapain ditolak? Terima aja. Tapi itu haram, Ma. Kita bawa umroh, Pak. Luar biasa istri soleha sekarang. Soleha dari Baghdad. Syarat yang pertama mesti takut. Yang nyambung takwa benar, yang nyambung takut benar, karena takwa itu bahasa Arab, takut itu bahasa kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Yang dididik dalam sholat itu apa sebenarnya? Allahu Akbar. Takut. Orang yang sholat itu takut bergerak 3 kali, takut menoleh kanan dan kiri walaupun teman di sebelah, takut. Apa ada orang sedang sholat Allahu Akbar, apa kabar Pak Kapolsek? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang ditanamkan dalam sholat. Gatal pun kepalanya, takut menggaru, padahal yang digaru kepala sendiri, bukan kepala orang. Apa salahnya? Saat itu sedang ditanamkan takut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Apa yang ditanamkan dalam siam itu? Takut. Karena orang kalau sudah puasa takut, walaupun ada 2 air minum di depan untuk dia, mau dia minum? Tidak, karena dia sedang puasa. Kalau tidak puasa, ya dia minum. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak enak, baru 5 menit masa minum. Artinya apa? Jam 1 siang panas, kerongkongan kering, masuk ke dalam toilet. Begitu masuk ke dalam, kunci pintu kiri kanan, nggak ada orang, pandang atas CCTV nggak ada, ambil air. Nggak puas 1 teguk, masukkan kepala ke dalam bak. Habis itu pas mau keluar, keringkan bibir, merengkan kepala. Panas hari ini ya? Iya panas. Panas. Gak berapa lama? Apa yang dididik dalam puasa itu? La'allakum takut kepada Allah. Pergi ke Makkah sampai di Bir Ali, mudah-mudahan kita diberikan rezeki halal bisa umroh. Dari Madinah 3 hari transit di Bir Ali. Nawaitul umrata wa ahramtu bihi wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma umrah. Ketika mulut berkata labbaik Allahumma umrah, pakai kain ihram, tiba-tiba gatal hidung.
tercabut satu bulu hidung, boleh apa nggak boleh? Wah, boleh, kena denda, bayar dam, bayar fidyah. Kenapa? Melanggar larangan ihram. Kira-kira kalau satu bulu hidung tercabut, ada yang rugi? Dinas apa yang merasa dirugikan dengan tercabutnya satu bulu hidung? Enggak ada. Bulu hidungnya bulu hidung kita, hidungnya hidung kita, tangannya tangan kita. Andai upilnya hilang sekalipun nggak ada yang rugi. Tapi saat itu kita sedang diajarkan lewat umroh itu takut. Makanya orang yang pulang umroh itu adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang pulang umroh bukan makin takut, makin berani. Pak Haji, nggak ke Masjid Darussalam lagi? Ah, enggak, udah banyak pahala umroh kemarin. Padahal mestinya setelah umroh makin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah jam 10. Tadi saya mulai jam 10 kurang 15. Saya diberi waktu 45 menit ceramah, habis itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab. Yang nggak bisa dijawab jangan asal jawab Pak Ustadz, takut pada Allah. Tapi kalau pertanyaannya penting mesti dijawab. Jangan karena takut kepada manusia lantas tidak dijawab. Betul? Jadi saya menjawab pertanyaan itu bukan kemauan saya, tapi karena jamaahnya. Daripada saya dituntut di hadapan Allah, hai Abdul Somad, kenapa tidak kau jawab? Aku takut kepada manusia ya Allah. Udah, saya jawab. Makanya nanti pertanyaan jangan mancing-mancing, karena yang babak belur nanti saya juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jam 10, artinya jam 10.30 nanti kita akan berakhir. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada Abdul Somad. Bisa kita lanjutkan? Yang pertama, syarat orang husnul khotimah adalah takut. Ada bapak-bapak yang meninggal dunia, jenazahnya bersih, wajahnya cerah. Ketika malaikat mungkar nakir saling bertanya, apakah orang ini takut? Betul. Takut sama siapa? Bininya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita orang yang mati dalam keadaan takut kepada Allah. Bangun jam 3.30, padahal yang maksa nggak ada, atasan tidak ada. Kenapa bangun? Karena takut kepada Allah, nanti mati bawa bekal apa? Akhirnya usolli sunnatat tahajud rakaataini lillahi ta'ala bagi yang pakai usolli. Yang nggak pakai usolli pun sah juga, nggak pakai usolli. Allahu Akbar. Gak usah kelahi gara-gara ini. Dulu orang kelahi masalah usolli ini. Sekarang alhamdulillah nggak kelahi lagi, karena sama-sama nggak sholat. Yang penting takut sama Allah. Kalau seandainya jamaah takut pada Allah, maka pengurus tidak lagi sulit untuk mengajak orang sholat berjamaah. Tapi saya yakin jamaah Darussalam adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana Ustaz tahu? Nih, buktinya dikasih pagar keliling. Ini kan tanda takut sama Allah. Apa hubungannya Pak Ustaz? Entah. Bapak polisi disiapkan, bodyguard disiapkan, security disiapkan. Masuk saya di depan pintu gerbang, saya tengok tentara. Ini pengajian apa perang? Emangnya jamaah ini ada yang jahat? Tidak ada. Tapi ternyata cinta yang berlebihan bisa menyebabkan sesuatu yang menimbulkan mudarat. Andai tidak ada polisi dan tentara bodyguard mengawal, bayangkan garis emak-emak garis keras di bawah. Ustadznya kurus, tariknya tanggal tulang-tulang semua. Ini perlu dijelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita, bahwa ini jamaahnya takut kepada Allah. Adanya bapak-bapak yang mengamankan ini bukan karena jamaah tidak takut, tapi karena cinta yang berlebihan. Betul?
Jadi cinta itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Karena kalau terlalu berlebihan dia macam garam juga. Kalau berlebihan makanan itu dikasih garam, apa yang terjadi?